Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan analisis uji Wilcoxon menggunakan program JAS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program JAS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon tergolong ke dalam statistik non-parametrik dan merupakan alternatif dari uji Paired Sample T-Test jika datanya tidak normal. Uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dua kelompok yang saling berpasangan, dan skala data yang digunakan dalam uji Wilcoxon yaitu data ordinal. Bisa saja menggunakan data interval atau data rasio dengan syarat asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Dengan kata lain, data yang digunakan tidak berdistribusi secara normal. Nah, kriteria data dalam uji Wilcoxon yaitu data before after atau data pre dan post. Bisa juga dikatakan data sebelum dan data sesudah. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan analisis dalam uji Wilcoxon. Yang pertama, kita harus melakukan input data ke program JAS, di mana format file yang digunakan yaitu CSV, bukan Excel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas. Nah, dalam uji normalitas diharapkan data yang digunakan tidak berdistribusi secara normal agar kita bisa melakukan uji Wilcoxon. Nah, apabila data yang digunakan berdistribusi secara normal, maka kita tidak bisa melakukan uji Wilcoxon, melainkan uji Paired Sample T-Test. Itu jika datanya normal. Nah, langsung saja kita menuju ke program JAS. Nah, untuk melakukan input data, kita bisa pilih ini, Show Main Menu. Nah, proses input data sudah selesai. Di sini ada data before dan data after. Nah, langsung saja kita lakukan uji Wilcoxon beserta uji prasyarat, yaitu uji normalitas. Caranya, kita bisa pilih T-Test. Selanjutnya pilih Paired Sample T-Test. Kita masukkan data before dan data after ke kolom variabel Paired. Lalu kita checklist asumsi cek, yaitu normality. Nah, di sini sudah muncul output uji normalitas. Diketahui nilai p-value dalam output uji normalitas sebesar 0,001. Nilai tersebut kurang dari 0,05, di mana nilai 0,05 merupakan nilai alfa 5%. Maka bisa disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak berdistribusi secara normal. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya data yang digunakan tidak berdistribusi secara normal, selanjutnya kita akan melakukan analisis uji Wilcoxon. Nah, ini ya, Wilcoxon kita checklist. Lalu kita hilangkan checklist pada student. Nah, di sini sudah muncul output uji Wilcoxon. Diketahui nilai p-value yang diperoleh sebesar 0,007. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan antara data before dan data after. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua muncul sebuah pertanyaan. Lalu gimana, Kak, jika data yang digunakan berdistribusi secara normal? Nah, apabila kawan-kawan semua mendapatkan kasus seperti itu, saran saya kawan-kawan semua melakukan analisis uji Paired Sample T-Test. Dikarenakan data yang digunakan berdistribusi secara normal. Tapi, jika data yang digunakan tidak berdistribusi secara normal,
seperti yang ada di dalam video ini, maka kalian semua bisa melakukan analisis uji Wilcoxon. Nah, di sini dari nilai p-value sudah kelihatan bahwasannya ada perbedaan secara signifikan antara data before dan data after. Nah, selain kita melihat dari nilai p-value untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan secara signifikan, kita juga bisa melihat dari hasil deskriptif statistik. Nah, ini ya di checklist. Nah, di sini sudah kelihatan bahwasannya nilai min atau nilai rata-rata data before sebesar 26,266. Sedangkan nilai min atau nilai rata-rata data after sebesar 29,789. Nah, dari hasil nilai min sudah kelihatan bahwasannya ada perbedaan antara data before dan data after. Tapi untuk melihat secara signifikan atau secara nyata, saran saya kalian semua bisa melihat pada nilai p-value atau nilai signifikansi. Jika nilai p-value atau nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari alfa, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis uji Wilcoxon menggunakan program JAS. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.